selamat datang di Cerita Ability, tempat inspiratif dari teman-teman disabilitas. Kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan co-design, yaitu pelatihan coding dan desain untuk penyandang disabilitas. Kegiatan didukung oleh pemerintah Australia melalui Australian Alumni Grant Scheme yang diadministrasikan oleh Australia Award in Indonesia. Sebelumnya aku mau kenalin, nama aku Mahes, sebagai host di Cerita Ability pada episode kedua ini. Di episode kedua ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget. Jadi namanya Mas Sabar Gorky. Dia tuh seorang atlet panjat tebing, udah kejuaraannya udah mendunia, seorang tunadaksa, dan juga seorang pendaki gunung yang sudah mendaki 4 gunung tertinggi di dunia. Benar ya, Mas? Betul. Betul. Teman-teman pasti penasaran banget lah. Langsung aja ya kita tanya-tanya ya. Gimana Mas kabarnya sebelum kita mulai ke topik nih, kabarnya? Kabarnya selalu sehat ya. Saya selalu sehat dan alhamdulillah semangat selalu mendebar-debar ya, seperti kawan-kawan yang ada di depan saya yang selalu semangat. Itu sedikit cerita, tadi HDI, Hari Difabel Internasional di Solo, saya adakan simulasi untuk program latihan panjat tebing untuk difabel. Tadi ada sekitar 8 sampai 10 atlet difabel, yang netra itu sekitar 8 atlet, seperti itu. Kan kalau tadi atlet itu memang ada yang disabilitas ya, memang ada kejuaraannya juga. Kalau untuk pendaki itu ada nggak yang Mas Sabar nih ketemu sama pendaki disabilitas juga gitu? Regenerasinya sudah mulai ya, sudah mulai jalan ya regenerasi sabar-sabar ini ya. Bahkan ada sibir ya, karena cewek saya panggilnya sibir gitu, biar seru ya. Sabar-sabar udah mulai. Kayak ketemu waktu di Rusia itu ada juga ya, difabel. Itu 2018 ketemu. Dia naik gunung Elbrus juga. Kalau di Indonesia udah ada komunitasnya belum? Komunitas pendaki yang khusus disabilitas gitu. Sebetulnya banyak kawan yang minta gitu kan, tapi ya saya bilangnya ya terusin aja, pakailah. Gitu. Kalau nama Mas Sabar tak pakai, monggo, enggak apa-apa, yang penting tujuannya benar. Yang penting tujuannya benar. Iyalah. Untuk prestasi Mas Sabar ini kan udah 2009 itu course di Korea Selatan, medali emas World Championship. Terus 2012 di Bercy Paris, urutan keempat dunia. Oh, keren banget. Terima kasih. Keren banget itu. Saya juga nonton, pasti teman-teman juga pada nonton. Cepet banget dakinya, Mas. Bener cepet banget, kayak kelihatannya sih gampang ya, tapi enggak ya. Sebenarnya itu latihannya gimana? Kesulitan dari awal sampai akhirnya Mas Sabar itu bisa secepat itu ngedaki dengan satu kaki gitu, maaf. Semuanya butuh waktu. Yang asik itu bonusnya. Yang paling bonus itu hasil akhirnya. Yang paling asik itu adalah prosesnya. Ya kan, prosesnya dicaci maki orang, dihina ke kanan ke kiri. Oh ya, kita terima dengan senang hati. Jadi sampai puncaknya itu karena ya itu seringnya kita harus berlatih ya, itu dengan kekuatan yang kemauan kita ya. Ini dengan goyang godaan kanan kiri ini ya. Wah, ibaratkan godaan itu kan menjadikan suatu pendorong semangat saya. Oh, suatu saat saya sudah bisa go internasional, baru hormat bendera gede. Itu ternyata yang kemarin sore latihan sepeda, di siang hari ternyata dapatnya seperti itu. Mas Sabar itu mulai jadi atlet atlet kambing itu setelah diamputasi atau memang dari sebelum itu udah ada di dunia ini? Kalau saya awal pertama itu tahun 86 itu hobi saya naik gunung, ya kan. Setelah dari naik gunung dari 86, 87, 88, 89, 90 kecelakaan ya. Justru tambah jadi seperti ini. 2094 baru latihan manjat karena kelihatannya asik gitu ya. Pertama kali manjat itu orang pada pergi, nggak ada yang nemenin. Ada satu orang yang nemenin, takutnya kalau saya ada apa-apa lagi kan begitu kan. Makanya sayangnya dia
Jadi takut daripada saya ada apa-apa, mendingan saya pergi. Jadi kalau ada apa-apa, saya nggak ngerti kejadiannya gitu kan. Tapi nggak begitu. Saya justru bingung. Ini teman-teman ini justru mendorong saya atau mendorong merubuhkan saya gitu kan. Ada seseorang kawan itu yang salah satu waktu itu di UNS ya, di kompos itu kan. Akhirnya dia dorong terus, dia bilayer, amanin selama sampai 3 bulan itu. Setiap sore itu ada latihan, ikut nimbrung, ada latihan lagi ikut nimbrung. Nah di situ 94, 95 itu latihan. Terus pokoknya ya ledekan seperti itu kan, ledekannya gini, jalur seperti ojo nggak bisa. Nah, timbul saya kepancing kan, karena kepancing tujuannya benar. Wah, masa jalur seperti itu nggak bisa? Coba aku coba. Paling tidak aku kalah hanya kalah di panjat itu, tapi mental saya masih menang. Kalau dia yang kawan fisiknya normal itu kalah sama saya, berarti dia malu nanti kan. Seperti itu ya. Akhirnya kita sering begitu. Tapi saya diledek pun nggak pernah saya marah. Buat apa saya marah? Kalau saya marah berarti saya ciut dan akhirnya justru kalah. Nah, di situ. Tadi di situ sering diledekin, akhirnya itu 94, 96 saya ikut eksibisi PON. Eksibisi PON tercepat. Dari yang lain itu 10,2, saya 10,3, 10,4 gitu. Waktu itu speednya. Karena cuma saya eksibisi kan, bukan atlet. Nah, situ. Saya alhamdulillah ya. Jadi sekarang ya mudah-mudahan untuk sobat-sobat saya, jadi pengurus-pengurus pengkot-pengkot, janganlah dibedakan. Kalau bisa disamakan untuk ini dalam artian disamakan seleksi, biar kalah atau menang itu kita sama. Nanti kalau dia kalah kita rangkul, memang nilainya seperti itu, ya kan? Saya sadar kalau saya itu yang kudu legowo, oke? Legowo, ya benar. Oke, Mas. Jadi kalau misalkan ada, justru kalau ada orang yang ngejelekin atau yang ngejatuhin itu ya jangan kasih yang mereka mau ya, karena kan kalau orang ngejelekin justru mereka mau mereka mau kita kecil ya. Jangan buktiin itu, ya kan ya Mas ya. Oke. Keren banget Mas Sabar. Tadi Mas Sabar bilang 1950 kecelakaan, kronologi kecelakaan. 990, 50. Maaf Mas Suba. 1990 itu bisa Mas Sabar ceritakan untuk kronologi kronologi kecelakaannya seperti apa, dan juga di umur berapa saat itu Mas Sabar? Oke, saya akan cerita ya. Waktu itu saya usia 20 tahun, 19 tahun lah. 19 tahun, pulang saya dari Jakarta ya, naik Gunung Gede ke Jakarta, tempat kakak. Nah, dari situ pulang ke Solo. Kan naik kereta api tuh. Saya terpleset. Setelah beli air di warung, mau naik kereta langsir, disitulah saya terprosot di stasiun Karawang. Di situ ya itu kaki itu setelah masuk di bawah dekat ya sudah. Ini kalau saya ya alhamdulillah ya, bisanya alhamdulillah. Kalau saya tidak bisa menghindar goyang ke kiri, mungkin separuh badan ini saya bisa mengguling ke kiri, jebret, yang kena lutut saya yang patah, tapi robeknya sampai selangkah seperti itu. Dan akhirnya ya di situ kereta berhenti kan, saya ada orang lewat, duduk, saya minta tolong mas, tuh dibawalah ke peron. Baru ada seseorang itu nggak tahu, saya terima kasih kalau ketemu orangnya, saya terima kasih dan sangat terima kasih sekali. Ada salah satu urat itu, seingat saya ditarik terus diikat, kelihatannya itu aliran darah yang harus ditutup setiap. Nah dari situ udah digelitain, masuklah ke, kalau sekarang ada mobil seri pickup, itu ditaruh di belakang itu, baru dikirim ke rumah sakit.
Berarti Mas Sabar nahan sakit lama dong ya? Kalau dari kereta jalan, Mas Sabar jatuh waktu kereta jalan kan ya? Langsir, Oh, kereta pelan. langsir. Hmm. Tanya itu Terus keretanya berhenti, itu jedanya lama ya, nggak? dulu dong, dia pasti ngelewatin semua. Jadi apa, kereta itu nyebrang ke sisi semuanya, baru kelihatan saya di situ tahu kecelakaan. Kalau kakinya kan robek sampai selangkangan, Ya, itu terus ya amputasinya cuman sampai lutut berarti ya Mas? Pak. Saya proses amputasi itu Atau 3 kali. 3 kali. Pertama sampai lutut, ditutup lagi kan. Terus karena pembusukan diamputasi lagi, ada sekitar 5 cm, potong lagi. Di rumah sakit akhirnya tinggal tulangnya ini tinggal 5 cm lah tulangnya ini. kalau saya lihat-lihat nih Mas Sabar orangnya, saya lihat dari media sosialnya, dari interviewnya sama orang-orang, sama dari tadi jawab pertanyaan saya, itu saya lihat tipikal yang menghadapi masalah langsung gitu. Jadi bukan tipikal orang yang ngilang kalau ketemu masalah. Jadi yang penting happy sama nerima diri sendiri, ya Mas. Happy. Nah, itu gimana caranya Mas Sabar sampai bisa ngelewatin fase itu sampai akhirnya mulai menerima diri sendiri, mulai bangkit, mulai coba ikut panjat tebing, bahkan kembali naik gunung, itu fasenya bisa diceritakan nggak Mas? Kalau cerita dari saya ikutin arus dan saya tidak berusaha tidak berkata kek. Aku hadapi semuanya dengan apa adanya, dengan kekurangan dan kelebihan saya. Karena tanpa semuanya itu kita harus selalu bersyukur. Ya. Proses-proses dari itu apa ya? Memang berat sebetulnya. Pertama awalnya berat. Tapi setelah kita merasakan dari kenyamanan lingkungan kanan dan kiri selalu mendukung, disitulah letaknya. Dukungan kanan kiri. Ya saya juga hal yang itu ya. Mungkin teman-teman ataupun kawan-kawan yang mempunyai tetangga, yang mempunyai kekurangan, jangan dijauhin. Diajain hobinya dia apa. Syukur-syukur diajain hobi panjat tebing seperti saya. Oke, ataupun hobinya drum, ya. Kebetulan saya hobinya sekarang, saya nggak ada hobi semuanya hobi. Dari kano, panjat, caving juga oke. Bekerja di ketinggian juga oke. Iya kan? Mungkin orang berkata untuk kendir, boleh silahkan berkata seperti itu. Nah, yang penting dalam diri hati saya selalu sesuai dengan koridor yang saya hadapi. Pesan juga buat teman-teman. Saya yakin yang dengar bukan cuma teman-teman disabilitas doang, tapi teman-teman yang lain juga. Kalian kan, ya namanya manusia pasti ada sakit fisik, ada sakit mentalnya juga, tapi yang penting itu harus nerima biar bisa tetap hidup karena masa depan itu panjang. Kayak yang Mas Sabar bilang, kita harus contoh Mas Sabar, oke? Terus balik lagi nih Mas ke tadi kan Mas Sabar tuh udah daki 4 gunung, ya 4 gunung. Nah, selama mendaki itu ada nggak sih yang solo climbing atau mungkin memang harus dipandu gitu? Alhamdulillah kalau mendaki sendirian belum pernah. Karena dimanapun kita selalu berhubungan dengan orang lain. Tidak ada yang apa kata-katanya yang paling sempurna itu, wah pendaki solo gini. Kalau ada seperti kejadian yang sekecil mungkin, siapa yang mau nolong? Siapa yang mau mengabari? Kita inginnya kan safety, ya kan? Duit bisa kita cari, nyawa tak akan kembali, ya kan? Prinsipnya itu. Gunung tak akan lari juga, ya kan? Selama kita mendaki dengan yang enjoy dan kita nikmatin. Makanya untuk itu kan perlunya kita latihan. Ya itu yang perlu
dilatih itu apa ya? Fisik dan mental. Kadang-kadang sekarang ini sudah banyak ya pendaki-pendaki yang sekarang ini datang, tahu-tahu kumpul, yuk naik. Semuanya perlengkapan tidak dipersiapkan. Jadilah kebanyakannya korban-korban seperti itu. Aku kan nggak mau repotin orang lain. Kalau bisa pelan-pelan sampai bisa. Gunung nggak akan lari, ya kan? Kalau turun pulang ya transportasi masih tetap di situ. Kalau lapar kita bisa minta ke kampung. Pak, saya lapar, buat saya dikasih jagung. Pasti dikasih. Yang penting ada nada dan kata-kata yang baik. Seperti itu. Pesan lagi buat kalian nih yang mau coba daki, jangan terus asal-asal. Misalnya lagi di tongkrongan, wih daki Gunung Merbabu enak nih, terus langsung daki aja tanpa perlengkapan, tanpa latihan. Harus ada perlengkapannya biar nggak ngerepotin orang lain. Terus gunung yang paling berkesan. Gunung yang paling berkesan buat Mas Sabar nih apa? Yang paling sangat berkesan itu ada di mana? Di Papua. Kartens Piramid. Ya, Kartens Piramid. Salah satu gunung tertinggi ya? Salah itu 7 puncak tinggi dunia, itu termasuk bagian. Kenapa? Kenapa paling berkesan, Mas? Apa medannya paling berat? Berat, bisa jalani berarti itu nggak berat. Nggak sampai puncak berarti itu nggak berat. Kalau nggak sampai puncak berarti itu berat. Yang paling berkesan apa? Medannya sangat luar biasa. Musimnya ya juga luar biasa. Ada salju, ada air, ada angin. Itu gunung yang paling, menurut saya paling ekstrim ya. Dia hujannya kan hujan air. Es lagi. Ya kan? Makanya kita persiapkan kan. Ya kan? Ya. Samur es, belum salju. Anginnya kencang. Itu kalau beruntung, itu dapat. Kalau nggak beruntung, kadang-kadang nggak dapat. Kalau bisa jangan dapat. Biar selamat sampai rumah. Ya. Nah, persiapannya aja apa itu kan? Kita kan pakai raincoat nih. Ya kan? Ada mereknya mungkin Ray atau Aptek atau apa. Yang paling bagus itu menurut saya di dalam apa raincoat atau jaket itu masih ada plastik, mantol plastik yang harga 5.000, ya kan? Iya. Karena kalau kehujanan kan dia nggak sampai ke badan. Iya. Yang basah cuma itu tadi raincoatnya atau mantelnya, tapi badannya nggak basah. Nah, itu teknik-teknik yang kata orang itu tidak mungkin. Mari kita patahkan. Mungkin nggak kepikiran juga kali ya sama yang denger, oh iya ya, pakai jas hujan yang cuman harga 5.000 pun bisa nyelamatin waktu lagi naik gunung ya. Iya. Saya juga speechless dengarnya. Oke, terus kan saya pernah lihat nih di website Goodreads, Mas Sabar ini pernah nulis buku judulnya Sabar Gorkis 100 Nilai Hidup Melawan Keterbatasan di Tengah Keterbatasan. Nah, saya tertarik banget nih Mas, maksudnya melawan keterbatasan di tengah keterbatasan itu gimana? Kita ini sebetulnya terbatas. Tapi untuk melawan keterbatasan itu kita harus berani menghadapi kenyataan yang ada. Contohnya satu, kalau kita punya hutang dikejar-kejar rentenir, ya kita hadapin. Ya kan? Kadang-kadang kita pergi justru masalah lebih gede. Seperti apapun, usahakan dihadapin. Setelah itu selesai, kan plong lah. Ya kan? Entah bagaimana usahanya. Ya kan? Dalam artian ini, bukan problem itu aja. Ini mohon maaf ini. Kalau kadang kan ada seorang dikit-dikit, tadi kemarin saya ngelihat ada cewek SMA mau terjun ke sungai gitu kan, gara-gara diputus cinta gitu kan. Apakah dia cowoknya dia aja? Ya kan? Mungkin kalau dia bisa membela, oh nggak bisa begitu. Saya gini ya kan, boleh. Tapi kan ada, semuanya kayak saya, latihan 6 bulan. Ya kan? Latihan 6 bulan, latihan itu sudah di Gunung Gede, Parang,
terus Gunung Gede Pangrango, eh, Gunung Putri. 6 bulan coba bayangin. Detik-detik akhir 28 November dirangkul, ekspedisi Kartini ditangguhkan. Kita sedih, ya kan? Saya tidak sedih. Saya terima dengan senang hati. Terima kasih. Mungkin yang di atas belum mengizinkan saya sampai sana. Mungkin juga saat itu jodoh saya bukan di Kartini. Tahu maksudnya? Saya belum diizinkan. Belum kalau saya diizinkan pun dengan sekarang diizinkan bisa berangkat. Semuanya atas izin yang Maha Kuasa. Betul sekali, atas izin yang Maha Kuasa. Saya mau tanya dulu nih ya Mas ya, kalau atlet itu pekerjaan yang permanen atau enggak sih, maksudnya yang ya udah seorang atlet akan bisa jadi seorang atlet aja gitu, nggak perlu ada kerjaan sampingan lain gitu, iya nggak? Saya Atau gimana? Saya bukan atlet. Kalau atlet kan dapat gaji dari negara. Oh, baiklah, oke. Karena saya bukan atlet, cuma pendaki gunung, mungkin apa ya, yang gaji dari sponsor, mungkin Mbak nyponsorin saya berangkat ke sana, Mas Sabar, aku pasang logo di sini ya, berapa puluh juta, begitu kan? Karena saya hanya seperti itu, bukan seorang atlet, ya kan? Kalau atlet sudah merdeka dong, 1 bulan, ya kan? Seperti itu, terus merdeka, syukur alhamdulillah lah untuk teman-teman saya. Kalau saya enggak kerja ya enggak makan, ya kan? Kalau nggak ada suatu proyek bersih-bersih gedung itu enggak mau, kan? Harus bekerja yang lain, ya kan? Mungkin makelar atau apa yang bisa kita cari, mungkin ada kawan yang mungkin angkat-angkat bata, angkat-angkat semen, ngaduk semen, ya kita jalani, nggak usah malu, halal. Berarti tadi laundry gedung ya? Laundry gedung itu pas mau masuk nih, saya mau laundry gedung gitu. Itu pernah dipandang sebelah mata nggak sih? Kayak, ih kok kamu mau? Emang kamu bisa kayak gitu kasarnya ya? Itu pernah nggak sih Mas? Disepelekan gitu. Sering. Oh sering. Itu sering, ya kan? Karena dia mengatakan, tapi saya tidak menyalahkan itu juga, ya kan? Orang perusahaan-perusahaan itu, saya kan ada dokumen-dokumen dalam artian foto-foto. Oh, foto-foto saya itu begini Pak. Kalau bekerja masalah safety itu seperti ini. Tapi sekarang kontraktor-kontraktor ini masih ngaco, ya kan? Kadang-kadang yang diandalkan apa? Asuransi kan. Setelah dia mati ya udah dibayar. Iya. Ya kan? Tapi kalau saya nggak bisa seperti itu. Kalau bisa ya kita kan nomor 1 itu kan. Uang bisa kita cari, nyawa tak akan kembali kan. Misalkan untuk safety mungkin, janganlah sampai terjadi. Kalau masalah apa itu tadi sering ditolak, walah, sudah 1155 kali saya ditolak. Tapi saya bersyukur, oh iya Pak, terima kasih. Syukur-syukur Bapak bisa memberikan saya kesempatan. Seperti itu. Tapi akhirnya setelah ada video dan foto-fotonya, oh ini toh Pak Sabar yang ini kerjanya bagaimana, gini, bisa tahu. Kasih audiensinya. Aku tahu, kadang di suatu kantor itu takut kalau dikirain perusahaan itu tidak mengorangkan teman-teman sing kerja kok cacat. Aku pernah dimarahin begitu. Saya balik ke mereka. Dia tanyanya malah justru begini, yang kerja kok sakit? Lebih ngeri kan? Iya. Saya jawab, Pak, kalau sakit di rumah sakit. Di sini nih letaknya, orang yang tidak mengerti tentang pekerjaan. Kalau saya sakit di rumah sakit, tapi kalau saya punya karya dan lebih safety, aman untuk hal pekerjaan, apa tidak lebih bagus? Kita pakai. Iya kan? Iya. Oke. Oke. Usaha, saya tahu
Mas Sabar punya usaha nih. Usaha kopi. Ya, kopi gorai. Kopi ya. Lokasinya di mana, Mas? Biar teman-teman bisa tahu. Belakang UNS. Google-nya ada kok. Belakang UNS. Ya. Itu hasil dari racikan tangan Mas Sabar sendiri atau ada karyawannya? Kawan, sebetulnya semua ide dari saya. Dari kopi rokok itu semuanya ide-ide semuanya dari saya. Yang meneruskan. Kalau saya ada job di luar kota ataupun ke luar negeri itu, udah diterusin dapat rezeki ya, sama-sama gimana enaknya. Itu. Nggak kerasa ya di penghujung cerita Ability ini masih banyak banget pasti yang mau kita gali lagi dari Mas Sabar. Keren banget. Kisah Mas Sabar Gorky ini benar-benar menginspirasi. Kalau udah cinta sama diri sendiri, itu pasti bisa nerima diri sendiri apa adanya dan masa depan itu masih panjang. Jadi jangan terus terpuruk. Ya, setiap terpuruk pasti selalu ngerasa itu terpuruk paling berat, terpuruk paling berat. Tapi dunia itu masih panjang, masa depan itu masih panjang. Harus bisa nerima diri sendiri, harus bisa sembuh dari yang menurut kita nggak kurang nih, harusnya bisa kayak gini gitu. Itu malah bikin kemunduran buat diri kalian. Semoga teman-teman di luar sana bisa mengikuti jejaknya Mas Gorky. Aduh, Mas Sabar Gorky nih keren banget. Ayo untuk teman-teman yang ingin terus terjun di dunia coding dan kreatif, bisa kepoin website codesign.id. Terima kasih Mas Sabar, terima kasih banyak sudah hadir di acara Ceritability. Sehat dan sukses selalu, amin. Semoga rencananya untuk daki gunung lagi bisa segera tercapai. Masih banyak lagi gunung yang harus didaki. Dan terima kasih juga sama teman-teman yang udah mendengarkan Ceritability. Jangan lupa untuk follow dan subscribe biar kalian gak ketinggalan episode Ceritability dari teman-teman disabilitas yang keren-keren abis. Aku Mahes, pamit undur diri. Dadah.